tawaf di perjanjian lama. Buset, ada berhala ini. Kayaknya gede lagi berhalanya ini. Waduh, gimana? Teman-teman, Al-Baqarah 245. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatkan dengan tukang pinjam ini. Di saat ini ya, sebentar. Ibu ya, tukang pinjam ya. Bang Dominik. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction, teman-teman sekalian. Nah, bersama apologet kesayangan kalian dan kecintaan kalian, idola kalian siapa? Kores Chris Triun Slayer. Nah, di sini kita akan mereview debat di mana mereka mencoba menggiring opini tanpa pengetahuan mereka terhadap Al-Quran dan mengatakan Allah itu maha penyesat, sehingga banyak orang tersesat, dan yang membuat mereka menyembah Yesus karena telah disesatkan Allah. Itu kata mereka. Lihatlah bagaimana mereka mengatur cocokologi mereka di dalam debat ini. Itulah yang terjadi, itulah yang kita dapati selama ini, teman-teman. Bahwa semenjak era Rasulullah sampai era sekarang perlakuannya selalu sama dan tidak ada pernah beda. Di mana kata Allah mereka akan selalu mencari dalih-dalih kesalahan. Padahal mereka tidak menemukan kesalahan. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, masaluhum kamasalil lazis tauqada nara falamma adha'at mahu lahu zahaballahu binurihim. Maksudnya bagaimana? Allah umpamakan mereka itu kayak orang mau menyalakan api karena gelap. Ketika nanti setelah api itu dinyalakan dan mengitari dan mengelilingi sekeliling mereka karena cahaya yang mereka cari, mereka nggak mau ternyata terhadap cahaya tersebut. Akhirnya mereka kabur lagi mencari kegelapan. Maka Allah tinggalkan mereka dalam gelap. Artinya Allah mau bilang, detik mereka menyalakan api, nggak bisa dipungkiri bahwa cahaya itu akan ada di sekeliling mereka. Sama juga, detik mereka mencari kebenaran, detik mereka masuk dalam ranah debat bersama Islam, kata Allah mereka itu paham, mereka itu tahu, mereka itu masuk otaknya apa yang disampaikan tentang Islam. Tapi satu, karena kebijaksanaan hati mereka yang tidak mengiyakan iya pada iyanya, yang tidak mentidakkan tidak pada tidaknya, itulah yang membuat mereka ditinggalkan Allah dalam kegelapan, karena mereka sendiri yang memilih untuk ditinggalkan dalam gelap. Nah, teman-teman sekalian, maka di dalam video ini kita akan menyaksikan perdebatan Kores di mana mereka mengangkat tema tentang Tuhan Maha Penyesat dan dibal-balin oleh Kores hingga akhirnya mereka teramat sangat malu dengan segala jawaban Kores. Mari kita saksikan dalam video. Let's go. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apa? Kata siapa nggak menyembah berhala? Perhatikan ya, perhatikan di sini. Di dalam surah Al-A'raf ayat 194, oke ya, perhatikan. Tadi gue udah kasih standing point dari Islam. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kalau mirip kamu, oke, itu berhala dalam Islam. Pertanyaan gue nggak? Berhidung, bermata, bermulut nggak? Berdagu nggak? Kalau begitu, benar-benar seperti kalian, berdaging, berurat gitu kan, berbulu, itu berhala dalam Islam, oke? Silahkan diakui. Terus soal mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah, Ki, soal mengasihi musuhmu. Di sini ada pengajaran begini, Ki. Nah, di mana? Dalam Islam di surah Al-Baqarah ayat 168, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, ya. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Nah, Yesus ngajarin kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pertanyaan gua sekarang, Ki, cara ngasihin setan gimana, Ki? Cara ngasihin setan gimana? Coba, pengen tahu. Karena dalam Islam setan itu musuh yang nyata, gitu. Musuh yang nyata setan itu. Nah, kalau di Kristen ngasihin setan tuh gimana? Terus udah pernah minjemin apa aja ke setan itu? Gitu ya. Oke, thank you. Terus Bevan, kalau misalnya manggil nama Tuhan itu harus sopan, pakai kata Tuhan. Itu ajaran siapa? Tuhannya ngajarin begitu nggak? Tuhannya ngajarin begitu nggak?
Setahu gua di Yesaya 40:18, Usemi Yodfevave katanya. Panggillah namaku gitu. Namaku Yodfevave. Enggak perlu tuh dia panggil ada depannya Pak Yodfevave atau Emang Yodfevave atau Tuhan gitu kan. Enggak ada dia bilang begitu. Jadi jangan bikin-bikin aturan kalau Tuhannya nggak netapin gitu, atau tidak melegitimasikan kepada utusan-utusannya untuk menetapkan. Jadi jangan bikin-bikin ajaran, bre. Gitu. Lu bukan Tuhan di sini, lu bukan Yodfevave. Biarkan Yodfevave-nya sendiri yang ngomong atau Yesusnya gitu. Lalu kemudian jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Bevan, ini sorry to say, ketika lu bilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, seringkali di film-film biru nama Tuhannya kalian Yesus itu disebut Gimana itu. Gimana nyebutnya? Oh Jesus, so deep. Yes. Oh yes Jesus, so big. Ada nama Yesusnya itu. Kami nggak ada tuh, Tuhan kami di situ nggak ada tuh. Aduh. Jadi please gitu, kalau ngomong itu sesuai yang fakta-faktanya aja gitu. Jangan nyebut nama sembarangan. Oh, di film biru banyak banget itu nama Tuhan disebut-sebut gitu. Yes. Ya udah gagal, jadi Tuhan udah gagal, bre. Ini jatuhnya pakai perjanjian lama, jatuhnya bukan Tuhan. Yang Yesus ini pakai Al-Quran juga bukan Tuhan Yesus ini gitu. Pakai konsepnya orang Kristen baru dia jadi Tuhan. Karena apa? Kalau dalam Islam kan segala sesuatu yang ada rupanya itu ya sama seperti kamu ya bukan Tuhan, jatuhnya berhala gitu kan. Apalagi ada gelarnya anak-anak kayak gitu. Nggak peduli anak apa. Mau anak adopsi kayak, anak tiri kayak, anak kandung. Nah, selama itu anak bukan Tuhan, berhala jatuhnya. Dan maha suci Allah dari segala sesuatu yang orang-orang kafir sifatkan. Oke. Al-Hijr 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, selamat datang di kebenaran. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Menurut Al-Hijr 39, siapa yang menyesatkan iblis? Selamat datang di kebenaran. Ya. Menurut Al-Hijr 39, siapa yang menyesatkan iblis? Itu yang pertama. Nah, tentang ajaran berhala, mari kita bahas. Orang Kristen tidak pernah menyembah berhala. Ya, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, halaman ke-24 paragraf kedua. Makanya saya suka kalau ngomong tentang berhala. Nandar udah mulai gelisah. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Ya, di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala dan menunduk dan sujud di hadapannya. Selamat datang di kebenaran. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri halaman ke-24. Nandar, jangan tertunduk malu, Nandar. Jangan tertunduk malu. Mari kita buktikan siapa yang menyembah berhala. Ya. Pertanyaan saya sudah jawab semua. Pertanyaan saya, menurut Al-Hijr 39, siapa yang menyesatkan iblis? Jawab secara jujur. Al-Hijr 39 itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya, batu Hajar Aswad itu kalau diganti boleh apa atau enggak? Batu Hajar Aswad itu kalau diganti boleh apa enggak? Terdiam kau, Nandar. Lanjut. Ya nggak boleh, Bang. Batu Hajar Aswad diganti perang dunia, Bang. Jangan singgung itu, Bang. Bahaya. Ya, jadi untuk Dominic dan juga Oki, belum kelihatan ajaran Kristennya seperti apa. Kalian masih ngikutin ekor kita gitu. Islam bahas berhala, kalian ikut bahas berhala gitu kan. Ajaran kasihnya mana ini? Dan untuk Dominic atau Bevan gitu, kapan gua tantrum, bre? Gua ini sangat menikmati ketika gua ingin mengeluarkan data-data pamungkas yang udah dikasih lampu hijau gitu loh, bre. Kenapa bagian gua bahas datanya nggak mau lu bahas itu gitu? Wah, Kores, data lu itu menghujat gitu kan.
Kemarin kan gue ngeluarin data tuh, yang apalah gitu kan. Gue sangat enggan mengulanginya. Lalu gue jawab dulu sekarang yang Oki ya. Oki Al-Hijr ayat 39. Oki lu pakai terjemahan mana? Pengen tahu gue terjemahan mana? Gue pengen tahu terjemahannya gitu. Coba kita dilihat ya. Kita lihat yang gue Al-Hijr ayat 39. Iblis. Kemenak tadi. Kemenak. Oke. Iblis berkata, ini gue pakai tafsirweb.com ya. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Gimana ini? Makanya jangan beriman pada terjemahan, pelajari bahasa aslinya. Ya oke, di Kemenak, lu ambil terjemahannya Kemenak ya. Oke, udah kena operasi tangkap tangan kawan-kawan. Jadi karena dia pakai terjemahan Kemenak, Oki tersesat dia. Karena nggak ada telah memutuskan bahwa di sini. Karena pakai Kemenak, gitu Oki. Nah sekarang coba, lu mau pakai yang mana? Pakai tafsir web atau pakai Kemenak terjemahannya? Nanti biar lu ngobrol sama orang yang bikin websitenya, gitu Ki. Mengenai alasan kenapa Allah memutuskan iblis itu sesat, karena sudah dikatakan di surah Al-A'raf ayat 13. Nih kayak Islam dong, semua ayat itu dibawa. Jangan cuma Yohanes 10:30, 29 sama 31-nya dibuang gitu kan. Pakai semua ayatnya. Lihat nih. Al-A'raf 13. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya." Diturunkan karena sombong sesat, jadi jangan sombong gitu kalau ngejawab ya. Pertanyaan gua kagak ada yang dijawab tadi, pengang kuping gua dengerin gak ada jawaban sama sekali. Nah berikutnya soal apa? Amr bin Luhai mengelilingi apa berhala katanya. Kalau misalnya mengelilingi sesuatu itu disebut pagan berhala, ya salahin lah Tuhan lu kalau gitu bre. Lihat di sini ini nih. Ya, Raja Daud dulu, Raja Daud. Mazmur 266, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi Jeder kau. mesbahmu ya Tuhan. Nah ini berhala nih, berhala ini. Berikutnya Mazmur 7, ini lebih sakti lagi kawan-kawan. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau. Berhala. Sama ini kayak Amr bin Luhai ini, keliling-keliling kerjaannya. Dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Nah, jadi Allah Israel, ini E-nya gede ya. Ini berhala ini karena sudah terbukti mengelilingi. Dikelilingi loh. Mantap. Tawaf. Wih, ada tawaf di perjanjian lama. Buset, ada berhala ini. E-nya gede lagi berhalanya ini. Waduh, gimana ini mau dibantah kawan-kawan? Terus karena sesembahan negeri Mekah, karena negeri Mekah itu berhala, apalagi Allah Israel kalau kita pakai konsep begitu. Allah Israel nggak nyiptain Mekah, jangan sok-sokan jadi Tuhan. Jangan sok-sokan jadi Tuhan. Allah Israel nggak nyiptain Mekah, ini gue tekankan ya. Allah Israel hanya bikin Israel saja. Mekah itu nggak termasuk di dalamnya. Jadi jangan lu sok-sok bertuhan karena dia nggak nyiptain Mekah ya. Itu satu. Lalu kemudian, nah ini menarik ini. Jadi katanya di Lukas 6:34 itu kata Oki, itu tuh bukan mengasihi iblis katanya. Di situ tuh mengasihi musuh. Oke. Kalau gitu di Kristen iblis bukan musuh. Selamat datang di kebenaran. Nah di sini kan kalau kayak gini kan enak gitu. Artinya yang dikasihi musuh. Karena iblis bukan musuh, jadi nggak dikasihi. Nah, iblis ini siapa nih jatuhnya nih? Kakak kandung, teman curhat, teman touring. Nah, iblis ini apa kalau gitu? Kan bukan musuh nih. Statusnya apa iblis ini? Penyesat. Oke, penyesat musuh atau temen? Nah, yang kayak gitu-gitu. Oke, kandaku. Sama gue juga nagih ya mana? Ini jawaban untuk gue soal muka Yesus. Mukanya Yesus itu kayak muka kalian nggak? Ada kuping, ada bulu hidung, ada bulu kuping, ada gigi geraham. Dijawab itu loh, jangan malu. Kan Tuhannya sendiri, masa malu? Dijawab dong, iya, Yesus ada bulu hidungnya sama seperti saya. Nah, kalau gitu kan kita bisa lanjut berkembang diskusinya.
Jangan malu-malu, jangan disembunyikan identitas Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan ini gitu. Harus bangga. Katakanlah ya jikalau ya, tidak jikalau tidak gitu loh. Ayo dong, oke Bevan ya. Jadi mukanya Yesus ini ada seperti kalian nggak? Ada bulu hidung, ada muka, ada giginya nggak gitu. Itu dijawab dengan tegas dan bangga. Jangan malu-malu loh. Tuhan sendiri kok malu. Tolong dijawab itu. Terus iya yang berikutnya yang pengen gua kasih juga. Pantesan kalau iblis bukan musuh dalam kekristenan, artinya sahabat atau penolong gitu ya. Pantesan di 1 Timotius 1:20 dikatakan di sini. Kalau orang-orang menghujat, maka supaya dia tobat menghujat atau jera menghujat, harus diserahkan kepada iblis. Bukan kepada Tuhan. Kepada iblis. Ya kalau kayak gitu konsepnya ya kacau lah kemana-mana. Jatuhnya Kristen bukanlah ajaran yang benar, karena dia bersahabat sama iblis, tidak bermusuhan. Thank you. Ini kelas kores suka nipu-nipu guys nih. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Siapa yang menyesatin iblis di sini? Diskusi kok modal tipu-tipu. Aduh. Tunjukin nanti mana memutuskan, bahasa Arabnya itu memutuskan tuh yang mana. Dasar tipu-tipu Bang Kores, langsung ketawa dia. Kampret nih si Bevan nih, ketahuan gua nipu, kirain diterima aja. Memang Allah itu yang menyesatkan Bang Kores. Dan jangan ini loh. Jangan menyangkal lah, Allah sendiri yang menyesatkan kok. Bahkan di dalam Ibrahim. Nih, Ibrahim ya, surah Ibrahim ayat 4 dikatakan, nih, kami telah mengutus seorang rasul melainkan bahasa kaumnya agar kau dapat memberi penjelasan. Maka Allah menyesatkan. Makanya gua bilang, sesembahan bangsa lain dalam hal ini, sorry itu saya, sesembahan bangsa Arab itu adalah berhala menurut 1 Tawarik 16 ayat 26, dan dikonfirmasi ngaku sendiri si Allah. Dia penyesat. Mau lagi, gua kasih lagi. Maryam 83. Udah penyesat loh. Nih, kita lihat lagi apa yang dilakuin Allah. Nah, dan tidakkah engkau melihat bahwa kami telah mengutus setan, saudara-saudara. Kejar kok, kalah debat, kalah PK. Jadi Allah itu memang mengkonfirmasi Bang Kores. Dia berhala, dia penyesat, dia rajanya setan, bahkan dia mengutus setan untuk menyesatkan orang. Ya kawan-kawan ya, seperti yang kita lihat semua frame mereka gua makan, gua lepeh lagi, gua habisin dan gua lepeh lagi ke imannya mereka, terutama ke Tuhannya mereka gitu. Karena memang dari dulu memang apa ya, memang dari Tuhannya inilah bermasalah gitu. Karena bukan Tuhan yang benar, berhala, bre. Sehingga membuat orang-orangnya seperti Oki dan Bevan ini gitu. Apa, hujat dikit, kena counter, diem, cari yang lain gitu. Sekarang gua counter lagi nih. Tadi soal mengelilingi, ternyata terbukti Allah Israel yang berhala karena dia dikelilingi. Di Mazmur 24 nomor 7. Itu nggak dibantah sama sekali, diakui, diamini. Nah, terus Bevan, kalau mau ngomong gua tipu-tipu, sambil dijawab pertanyaan gue, gitu loh. Jangan nggak dijawab. Muka sama mukanya lu, ini Tuhan lu mukanya sama semua muka lu, ini sama nggak? Ada hidungnya, ada giginya, ada bulu hidungnya, sama nggak? Kenapa dihindari gitu loh? Malu punya Tuhan bermuka seperti manusia atau mukanya beneran manusia, malu dijawab itu. Baru ngomong gua tipu-tipu gitu. Nah, kalau lu mau ngomong gua tipu-tipu ya, kalau lu mau ngomong gua tipu-tipu, dibahas websitenya gua tuh dibahas, kan gua bawa website di sini kawan-kawan. Tuh websitenya lo. Tunggu. Nih websitenya tafsirweb.com. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat.
Selamat datang di kebenaran. Nggak bisa lu framing gua tipu-tipu. Data gua gratis, semua bisa dicek di dunia digital. Itulah kenapa ketika gua bawa Al-A'raf 13 kalian mingkem. Turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Mingkem gak dibahas. Memang Quraisy itu no counter kawan-kawan. Lalu kemudian soal maka Allah menyesatkan gitu kan. Memang Tuhan semesta alam itu menyesatkan siapa yang dikehendaki ya. Dan juga memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Itu kalau Tuhan. Tapi kalau penipuan, itu baru berhala. Contoh, Zefanya 1 nomor 9. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Dar, tukangnya Tuhan tipu. Tukangnya Tuhan tipu. Tuhannya tukang tipu. Zefanya 1 nomor 9. Ini baru berhala karena tipu-tipu. Nah, karena dia ini Tuhannya tukang tipu-tipu, Zefanya 1 nomor 9, silakan dibikin konten kawan-kawan. Data baru dari Kores telah meluncur. Kita kawinkan dengan data lama. Karena Tuhannya tipu-tipu, perhatikan ini. Tuhan yang sebenarnya berhala ini. Kita buka Maleaki. Maleaki kita buka. Jedar kon. Tuhan otak. Belum. Maleaki 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu siapa? Menipu Allah Israel. Jedar kon. Jadi di Zefanya dia tipu-tipu, di Zefanya ini. Di Zefanya dia tipu-tipu. Di Maleaki dia kena tipu. Ini baru berhala, Bevan. Ini baru berhala gitu. Itulah kenapa Allah Israel itu nggak nyiptain Mekah. Karena dia tukang tipu dan bisa ditipu. Nah, nanti di 10-nya ada lagi nih lucu. 99. Kamu telah kena kutuk. Ya, udah kena kutuk nih. Orang yang nipu-nipu Allah Israel udah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Tuhan ketipu, jedar kon. Ini orang yang nipu udah dikutuk, masih bisa nipu Allah Israel. Allah Israelnya masih bisa ditipu. Astagfirullah. Gimana kalian mau selamat dari data-data gue? Gimana caranya? Jadi tolong dikoreksi Bevan, tolong dikoreksi. Yang tukang tipu itu bukan Kores, tapi Allah Israel. Buktinya di Zefanya 1 nomor 9, dan dia pun korban tipu-tipu di Maleaki 3 nomor 9. Nah gitu. Ya, ini data ini, bukan omon-omon. Nah, sekarang kita ke Oki. Sekarang kita ke Oki. Oki, gua nggak pernah mengakui terjemahan yang kalian pakai. Dan bukan gua yang ngomong, tapi Oki yang ketuker-tuker antara Al-Hijr 16 sama Surah Maryam 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan? Ini loh Oki. Makanya dari kemarin itu yang kena blunder Oki. Lu bedain Al-Hijr 16 sama Surah Maryam 83 aja kesulitan, sampai sekarang masih ke bawah Oki. Gua aja masih inget loh. Surah Maryam 83. Tapi lu ke Al-Hijr 16 mulu gitu loh. Kalau Al-Hijr 16 udah gua bantah pakai tafsirweb.com. Nah, kalian ribut lah sama tafsirweb.com sono. Lalu dan Oki ya ini Ki, gini Ki. Iya, itu kan surah sirah nabawiyah. Yang lu bawakan itu memang sirah nabawiyah. Itu nggak ada masalah. Sama gue juga bawa Bible. Di Bible, kalau di sirah nabawiyah kan Amr bin Luhai mengelilingi Ka'bah, pagan itu kan. Nah, sekarang di Bible, Tuhannya Oki di Mazmur 247 dikelilingi sama-sama berhala dong. Kan dikelilingi. Gitu loh maksud gua. Di sirah nabawiyah bener. Apa mau dibantah yang gua bawa di Mazmur tadi? Mau dibantah itu gara-gara itu berhala? Oh jangan kasihan. Jedar kon. Gitu loh Ki. Jadi gua iya kan yang di sana Amr bin Luhai, dia keliling Ka'bah, jatuhnya penyembahan berhala gitu kan. Tapi lu juga harus akui
Ketika di Mazmur ada Tuhan dikelilingi, sama seperti di Mekah di zaman Amr bin Luhai, artinya Allah Israel dan Amr bin Luhai sama-sama berkaitan dengan berhala. Jederkon. Gitu. Masa kayak gitu susah banget sih dimengerti. Res, Gitu loh ya. Tuhan Otter menyesatkan res. Iya, itu udah tadi aku udah kasih tuh yang keras-keras. Yesaya 1:9. Tuhannya Kristen melakukan penipuan. Di Maleakhi 3:9, Tuhannya Kristen kena tipu-tipu. Gimana kalian mau recovery ya? Gimana kalian mau recovery dari sini coba? Udah ketahuan ya? Udah ketahuan nih Juan. Tuhannya ternyata tukang tipu dan juga korban tipu gitu. Nah, berikutnya pertanyaan gua itu nggak dijawab tadi yang soal mukanya Tuhan kalian Yesus ini sama nggak dengan muka kalian? Ada bulu hidung, ada gigi, ada mulutnya. Itu kenapa susah banget udah 2 kali keliling? 1 Timotius 1:20 juga itu nggak dijawab. Yang baru dijawab adalah soal mengasihi musuh. Di sana Oki sudah mengakui bahwa iblis dan setan itu bukan musuhnya Kristen. Bukan musuhnya Kristen. Jadi kita paham kenapa mereka sama seperti iblis dan setan gitu. Karena bukan musuh. Jederkon. Tolong dijawab. Hanya 1 ayat yang ke-9 ya. Kita jawab ya teman-teman ya. Keren ini. Ini keren ini. Memang kalau Kores ini kalau bawa data makanya ini buat kita belajar ya teman-teman ya. Itu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah. Jefanya 1 ayat berapa tadi? Ayat 9 ya. Ayat 7 saya baca, sorry. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu itu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Betul ya, ini adalah bentuk keadilan Tuhan. Dia tidak pernah mentolerir kejahatan dan akan menghukum mereka. Yang mereka lakukan sesuai. Jangan kau ketawa-ketawa, Kores. Jangan ketawa-ketawa. Ali Imran 54. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebalik-baliknya pembalas tipu daya. Selamat datang di kebenaran. Lebar langsung Anisa 142. Lanjutan Oke, ini. Anisa 142 kita bukakan langsung. Kita lihat siapa penipu yang sesungguhnya. Anisa 142 langsung kita bukakan teman-teman. Anisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Selamat datang di kebenaran. Nandar, bantuin temanmu Nandar, bantuin. Kasih. Allah nyesatin, ya kan? Tipu, ketangkap basah lagi nih. Kita lihat lagi teman-teman. Apa yang dilakuin sama si Allah lagi teman-teman? Al-Baqarah 245. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan tukang pinjam ini. Di saat ini ya. Sebentar. Tipu iya, tukang pinjam iya. Bang Dominik. Mereka mati-matian ngelindungin Tuhan yang ketahuan nipu. Sampai harus lari bersembunyi di salah satu sifat Allah, khairul makirin. Bayangin itu kawan-kawan, bayangin itu. Mereka nggak tahu Tuhan itu penuh dengan tipu-tipu, bre. Nggak bisa kabur. Akhirnya apa? Mencoba ngebalikin. Sekarang kita baca ya. Kita baca ini. Nah di sini ya. Ini, yang ini. Ya kan ini ya, Anisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu hendaknya dilewat. Ini kan hendak menipu ya. Jadi beda sama Maleakhi. Kalau Maleakhi memang udah kena tipu Tuhannya. Mana dia? Mana si Maleakhi itu? Nah ini. Tuh, udah kena tipu dia. Kamu masih menipu aku. Ketipu berkali-kali, beda. Si Oki ke depan. Harus selamat datang di kebenaran. Tuhan lu penipu-penipu. Kalau di sini Khairul Makirin, ini ada kafir ingin hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka gitu loh. Kalau di sini di Zefanya, nah di Zefanya ini lihat, ini orang nggak ada salah apa-apa,
nggak ada salah apa-apa langsung dihukum. Hukumnya pakai apa? Penipuan kan gitu. Makanya beda. Makanya beda gitu loh. Jadi nggak bisa kalian kabur ke Al-Quran. Ya, nggak bisa kalian kabur ke Al-Quran. Ini sudah dikunci mati. Tuhan kalian melakukan penipuan tanpa alasan yang jelas. Gitu. Lalu kemudian ya, si Oki sabar Oki, jangan emosi. Itu kan Dayona cuma main karakter. Kenapa lu sampai emosi begitu? Kenapa? Si Oki ujung-ujungnya berlindung ke Hairul Makirin, tapi beda. Orang di sini penipuan kok Tuhannya. Nggak ada alasan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nipu orang dia. Kalau di Al-Quran kan jelas, orang kafir hendak melakukan, hendaknya disembunyiin sama si Bevan. Aduh, orang Kristen. Gimana mau jadi 50% kita di Indonesia gitu. Kalau kalian aja nggak jujur dan malu sama iman kalian sendiri gitu kan. Jadi masalahnya di Zevanya itu ya, ini Tuhan kalian melakukan penipuan kepada manusia, tapi manusianya itu tidak melakukan penipuan terlebih dahulu gitu, tidak melakukan makar terlebih dahulu. Di situ bedanya. Makanya itulah kenapa Tuhan kalian berhala di situ, bre. Sedangkan Tuhan kami Tuhan yang benar. Udah dibedain banget kok pembatasnya sama Tuhan kami. Biar selamat datang di kebenaran. Segar non, Susar, makasih. Lalu kemudian di si Oki nanya lagi, di sini tertulis sujud di hadapannya. Ya sama Oki, sama ini lihat. Mana si Oki? Sini Oki. Nih gue kasih lihat. Ini sama banget loh. Nah mantap Ki. Nah sama banget. Nah sini ya. Mazmur 5 nomor 7. Kita baca sama-sama. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Dan selamat datang di kebenaran. Ceder kon, bobo. Ayat berapa? Sorry kepotong. Ayat berapa? Sama kan sama Amr bin Luhai ini. Ayat berapa? Sama ini. Makanya gue bilang kalau Amr bin Luhai menyembah berhala, berarti ini juga Tuhan lu Allah berhala ini. Mazmur 5 nomor 7. Mazmur 5 nomor 7. Itu sama. Iya itu surah Nabawiyah, iya oke. Tapi gua Mazmur Raja Daud ngomong atas tuntunan Roh Kudus kan gitu. Gitu loh. Makanya gue bilang sesuai dengan petunjuk. Gimana mau dibilang ajaran yang benar ketika cara beribadahnya sama seperti Amr bin Luhai. Kan gitu. Kalau Amr bin Luhainya yang penyembah berhala. Tapi kalau Allah Israel, ini Allahnya yang berhala karena dia yang dikelilingi. Jeder kon, bobok. Makanya jangan lari ke soal berhala-berhala. Islam itu kuat banget di situ fondasinya. Pembedanya Al-Furqan, pembedanya tuh udah kuat banget di situ. Kalian kena habis kalian. Tuhan kalian dieksploitasi dan diekspos sebenar-benarnya gitu, bahwasanya memang bukan Tuhan gitu loh bre. Dia ini statusnya berhala kalau kita pakai perspektif Islam. Makanya harusnya lu bahasnya kasih bukan berhala. Tapi Oki sudah mengakui bahwa di Kristen iblis itu bukan musuh. Mantap. Iblis itu bukan musuh. Keren. Orang Kristen mengakui bagian situnya. Mantap, Kores. Nah, teman-teman sekalian, justru di ayat yang tadi diperdebatkan, ketika iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkan kami. Nah, di mana ayat tersebut berbicara tentang kalau di dalam ilmu tauhid itu sedang menjelaskan kudrah dan iradah Allah, yang itu terbagi di atas 4. Ada sulhi kadim, ada ta'lu tanjizi, ada sulhi kadim, sulhi hadis, tanjizi kadim, tanjizi hadis. Nah, itu yang mungkin nggak kita jelaskan di sini karena kepanjangan. Cuma maksudnya bagaimana? Ketika Allah mengatakan Allahu yahdi mayyasha. Udah. Allah itu ditulis dengan kata yahdi ya. Allah akan menunjuki siapapun yang Allah kehendaki. Ingat, perencanaan penunjukan. Begitu juga Allah bilang bahwa Allah akan menyesatkan, artinya perencanaan penyesatan.
Di situ ayat tersebut membahaskan bahwa hal sesat itu belum terjadi. Kejadian terpetunjuk itu belum terjadi. Kenapa? Karena ditulis dengan kalimat yang berbicara tentang masa yang akan datang. Dalam bahasa Inggris namanya future tense, tahu kan? Coba saya tanya kepada teman-teman. Saya telah sesat. Apa beda dengan saya akan sesat? Apa beda saya telah terpetunjuk? Apa beda dengan saya akan terpetunjuk? Beda kan? Nah gitu. Dalam bahasa Arab, benar akan sangat salah kalau ditulis dengan fi'il madhi di dalam ayat Al-Quran yang tadi dibawakan. Masalahnya ayat Al-Quran yang tadi dibawakan semuanya menulis dengan fi'il mudhari. Di mana fi'il mudhari adalah sebuah perencanaan tapi belum kejadian. Seakan-akan Allah mau bilang bahwa sesat itu bukan datang daripadaku. Tapi saat engkau ingin kesesatan itu dan saat setiap perintah ataupun info daripadaku kau tolak dan engkau ingin hal tersebut, maka aku akan menyesatkanmu. Artinya penyesatan itu, pemberian kudrah terhadap sesat itu belum terjadi sebelum dia belum 100% dalam kesesatannya. Artinya Allah memberikan info kepada kita, hati-hatilah, jangan sampai kamu saat disuguhkan ikhtiar memilih iya dan tidak, sesat ataupun enggak. Justru kamu salah pilih, justru kamu memilih sesat. Karena di detik kamu pilih sesat, secara otomatis ya kamu akan sesat. Paham maksud saya? Paham maksudnya? Saya akan makan. Apakah saya sudah makan? Belum. Tapi detik saya udah ngambil nasi dan dan ketelan, tidak bisa dipungkiri kalau itu sudah makan. Kalau itu udah dinamakan makan. Sekalipun saya bilang saya ini tidak makan. Tidak bisa. Kenapa? Karena nasi sudah tertelan. Itu maksudnya bahwa sesat itu nggak kejadian. Kalau kalian nggak telan itu kesesatan. Detik kalian telan secara otomatis kalian udah sesat. Segala kudrah dan kuasa dan apa yang terjadi di muka bumi ini disandarkan kepada Allah. Maka Allah yang memberikan kuasa. Setelah kemudian adanya sifat pilihan daripada manusia. Falaisa majbura wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini bukanlah makhluk yang seperti bonekanya Allah ataupun majburan. Adalah orang yang terpaksa. Apa-apa karena Allah. Dia memilih sesat karena Allah. Dia berzina karena Allah. Bukan. Tapi diberikan dia makhluk adalah makhluk yang memiliki sifat pilihan ataupun ikhtiar. Memilih iya ataupun menolak tidak. Ataupun memilih tidak dan menolak iya. Itu adalah sifat makhluk. Allah mau memberitahukan itu. Menunjukkan apa? Bahwa saat ada dua suguhan pikiran, memilih ini ataupun memilih itu. Jikalau engkau memilih ini, ya kejadiannya aku memberikan kuasa agar engkau menjalankan apa yang kau pilih. Oh, kau pilih yang itu, juga aku berikan kuasa agar kau bisa menjalankan apa yang kau pilih itu. Misalnya, berzina ataupun tidak. Berzina ataupun tidak. Nah itu saat kita menghadapi situasional zina, kita berpikir nih, zina enggak, celup enggak, celup enggak, celup enggak, celup enggak. Nah jadi semuanya secara otomatis, detik kita pilih zina, ya udah pergerakan kita untuk masuk kepada zina. Kalau nggak ada kuasa Allah, ya mati toh. Nah, atau kita meninggalkan zina, langkah kaki kita pergi menjauh dari zina, itu juga dikuasakan Allah. Itu maksudnya. Karena kalimat yang dituliskan di dalam Al-Quran tersebut, semuanya ditulis dalam keadaan kalimat fi'il mudhari. Tidak ada yang ditulis dengan kalimat fi'il madhi. Maka kalau ditulis dengan fi'il madhi benar, Allah itu maha menyesatkan. Berarti sejak dari mula, sejak dari awal, Allah telah menentukan siapa-siapa yang berhak disesatkan Allah. Tapi masalah terbesarnya, masalah yang paling gedenya teman-teman, dituliskan dengan fi'il mudhari. Apa dituliskan fi'il mudhari? Menceritakan perencanaan sesuatu yang belum terjadi sebelum manusia itu mantap dalam kesesatannya. Seperti iblis tadi. Iblis kan udah ada kejadian teman-teman. Apa kejadian? Adanya perintah kepadanya. Sujud kepada Adam. Dia tolak. Berarti kan ada pilihan. Sujud tidak, sujud tidak, sujud tidak. Ini dua pilihan yang sangat mudah bagi iblis. Untuk sujud kepada Adam mudah. Untuk tinggalkan sujud kepada Adam juga mudah. Tapi membantah Allah. Tapi apa yang dia pilih? Tinggalkan sujud kepada Adam. Loh apakah yang harus kita salahkan Allah? Tidak. Siapa yang harus kita salahkan? Iblis. Kenapa memilih untuk tidak sujud? Nah iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkanku. Artinya apa? Iblis mau bilang bahwa ya Allah kesesatan ini aku pilih tanpa kuasamu aku gak bisa sesat. Paham maksud saya?
Dia memilih nih, sujud tidak. Dia pilih tidak. Tanpa kuasa dari Allah, dia nggak akan bisa menggoda manusia di kemudian hari untuk mengejar egonya. Iblis menunjukkan bahwa khalifah adalah perencanaan cacat yang dibangun oleh Allah. Karena dia sangat membenci khalifah, sangat membenci anak Adam. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa di-share jikalau bermanfaat. Saya Daman Nuri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.